Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke topik pembelajaran modul 13 dengan topik baru yaitu mesin-mesin turbo. Pada sesi 13 segmen 1 ini kita akan membahas terkait dengan pendahuluan mesin-mesin turbo. Terkait dengan silabus topik mesin-mesin turbo, Anda bisa melihat pada tabel di bawah ini ya. Jadi ini adalah terkait dengan sumber materi, capaian belajar, dan juga subtopik yang ada. Dan tentunya sumber materi ini kita tetap menggunakan ketiga buah buku ini. Terkait dengan topik mesin-mesin turbo, kuliah ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi 13, 14, dan 15. Nah, terkait dengan pembagian segmen video pada masing-masing sesi, pada sesi 13 ini dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama ini adalah pendahuluan mesin-mesin turbo atau yang sedang Anda tonton saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pompa sentrifugal dan juga karakteristik pompa. Kemudian pada sesi 14 di sini kita akan berbicara tentang dimensionless parameter dan similarity laws atau hukum kesebangunan ya. Jadi ini terkait dengan bab ini analisis dimensional, kemudian dilanjutkan dengan pump scaling laws dan specific speed, dan juga dilanjutkan dengan mixed flow pumps, fans, and turbines ya. Dan juga pada sesi 15 di sini kita akan membagi menjadi 2 sesi, yaitu kita akan membahas tentang kompresor dan juga turbin gas. Nah, jadi turbo mesin ini adalah apa? Jadi turbo mesin ini adalah peralatan mesin dinamik ya. Jadi dia itu yang membutuhkan atau menghasilkan energi. Jadi kalau misalnya yang membutuhkan energi itu adalah pompa, jika menghasilkan energi itu adalah turbin ya. Nah, jadi di sini tipe-tipe turbo machinery itu ada 3 ya. Jadi ada pompa, kompresor, dan juga turbin. Nah, yang pasti turbo mesin ini kenapa dia dinamakan turbo? Karena dia itu berputar ya. Nah, jadi gini, ini kita coba lihat di gambar sebelah kanan ya. Jadi ini adalah aplikasi dari turbo mesin yang bisa kita lihat sehari-hari. Jadi kalau misalnya Anda naik mobil yang mesinnya diesel dan juga memiliki turbo charger, nah jadi ini adalah komponen dari turbo mesin ya. Jadi kenapa ada turbo charger pada mesin diesel? Karena exhaust gas dari mesin diesel itu kan sangat tinggi tekanannya ya. Nah, jadi itu digunakan untuk memutar turbin ya. Jadi di sini adalah turbin. Jadi exhaust gas itu turbin ini memanfaatkan gas buang dari gas pembakaran. Nah, kemudian dia akan menghasilkan daya. Nah, daya dari pembuangan gas pembakaran itu dia akan digunakan untuk kompresor. Nah, jadi kompresor di sini dia akan meningkatkan tekanan yang masuk ke dalam engine ya. Jadi di sini yang akan kita dapatkan adalah kita memanfaatkan gas buang dari pembakaran, kemudian kita akan memanfaatkan dayanya itu untuk kompresor untuk meningkatkan tekanan pada engine diesel. Nah, itu artinya kita bisa meningkatkan efisiensi thermal dari mesin diesel tersebut. Nah, jadi kira-kira ini adalah contoh aplikasi dari turbo mesin ya. Nah, kemudian terkait dengan turbo mesin di sini ya. Jadi di sini diklasifikasikan menjadi 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah aksial, kemudian mixed flow, dan juga radial flow. Jadi apa itu aksial? Jadi dia seperti ini. Ini adalah arah inlet masuk fluidanya, dan juga ini adalah bentuk dari rotornya ya. Jadi dia bentuknya aksial, ada satu sumbu terhadap arah ininya alirannya. Nah, kalau radial itu artinya dia seperti ini. Jadi ini adalah arah inletnya, kemudian outletnya itu dia ke arah luar. Nah, jadi dia ke arah radialnya karena dia dihempaskan secara sentrifugal seperti ini. Kalau misalnya mixed flow, dia itu ada di antaranya ya. Jadi misalnya dia masuknya seperti ini, kemudian mixed flow itu dia keluarnya ada bagian sentrifugalnya atau radialnya, dan juga ada bagian aksial. Jadi dia tidak lurus seperti aksial, tidak juga dia naik atau ke arah radial, tapi dia di antaranya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada bagian impellernya dia seperti ini. Pada arah radial ini seperti ini ya. Jadi dia inletnya dari tengah, kemudian dia keluarnya dari atas atau ke arah radialnya. Pada mixed flow di sini dia masuknya itu dari tengah, kemudian dia keluarnya itu memiliki sudut ya. Nah, kemudian untuk axial pump itu ya seperti ini ya. Jadi misalnya dia masuk dari kiri, keluar kanan dalam satu sumbu horizontalnya. Sekarang kita membahas terkait dengan analisis energi. Jadi kalau misalnya kita meninjau pada turbin aksial di sini ya, jadi ini adalah sumbu putarnya. Nah, kemudian arah alirannya itu dia dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, kemudian kita lihat turbin ini dari samping ya. Jadi kita lihatnya dari arah sini ya.
Ini kita lihat dari arah samping, jadi kita akan melihat bentuk dari airfoil si blade-nya itu seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan mengenali terkait dengan V ditambah W dan U, ini adalah penjumlahan vektor kecepatan. Nah, jadi sebenarnya apakah itu V? Nah, jadi V ini di sini adalah kecepatan absolut ya. Nah, kemudian W ini adalah kecepatan relatif dan juga U ini adalah kecepatan tangensial. Nah, jadi ini kita bahas dulu ya, ini apa. Nah, jadi U di sini ini adalah kecepatan tangensial, artinya kita melihat ke arah tangensialnya. Kalau misalnya ini kita lihat begini ya. Nah, ini arah putaran itu kan dia dari seperti ini ya, clockwise ya. Nah, jadi dia arah tangensialnya itu ke arah atas seperti ini. Jadi ini adalah R, nah ini tegak lurus terhadap R-nya. Nah, jadi di sini adalah persamaan U itu adalah omega dikalikan dengan R. Ini adalah kecepatan tangensial. Nah, kemudian terkait dengan kecepatan relatif, nah ini adalah kita melihat ke bagian gambar yang sini. Jadi di sini ada inlet bagian blade-nya, atau kita sebut dengan 1, dan juga outlet-nya adalah 2. Jadi W ini adalah kecepatan relatif jika kita mengamatinya pada ini ya, kita melihat suatu aliran jika kita melihat dalam keadaan si bagian profilnya ini diam. Nah, tetapi pada kenyataannya si blade ini dia itu bergerak. Nah, makanya di sini ada kecepatan relatif dan juga ada kecepatan absolut. Nah, jadi jika kita mengamati dalam blade keadaan diam, maka ini adalah W1 atau kecepatan relatif, jadi dia masuk sesuai dengan sudut serang dari blade-nya, dan juga dia akan keluar sesuai dengan sudut serang si W2-nya. Nah, tetapi kita melihat turbin itu dari bagian luar turbin ya, jadi kita melihat bahwa si kecepatan itu yang akan kita lihat itu adalah dalam bentuk kecepatan absolut. Nah, jadi oleh karena itu, kecepatan absolut itu adalah penjumlahan dari kecepatan relatif dan juga kecepatan ininya ya, tangensialnya. Jadi itu harus memenuhi persamaan vektor kecepatan ini. Nah, jadi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa hubungan V sama dengan W ditambah U itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan menurunkan persamaan energinya ya. Berapakah daya shaft yang dihasilkan berdasarkan dari segitiga kecepatan ini. Jadi ini kita menggunakan angular momentum consideration. Jadi kamu untuk penurunannya ini bisa Anda lihat pada buku bagian ini ya, subbab 12. Nah, jadi di sini dari persamaan angular momentum ini dan juga Euler turbo machine equation, jadi kita akan mendapatkan berapakah daya shaft per unit mass-nya ya. Jadi ini terkait dengan segitiga-segitiga kecepatan yang ada di sini. Nah, jadi ini bisa Anda lihat bahwa W shaft atau kerja dari suatu turbin itu seperti ini. U1 V theta 1 ditambah U2 V theta 2, dan ini adalah dalam bentuk tidak ada tetanya. Nah, kemudian apa ini theta? Jadi theta ini adalah proyeksi V terhadap U-nya ya. Jadi kalau misalnya U ini adalah sumbu horizontal, artinya V ini harus kita proyeksikan pada sumbu theta. Kira-kira seperti itu materi dari sesi 13 segmen 1 dengan topik pendahuluan mesin-mesin turbo. Tentunya Anda juga tetap harus membaca materi ini dari buku-buku referensi yang ada. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.